Halo semua, perkenalkan saya Jessica, mahasiswa dari Microskill. Pada video ini saya akan melakukan wawancara secara online tentang kerukunan umat beragama di Indonesia bersama 5 narasumber dari agama yang berbeda. Mana pendapat saya mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, kalau menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia ini kan udah cukup baik sih, dibilang cukup baik, tapi belum bisa dibilang sepenuhnya ideal atau sempurna. Kita kan sering melihat masyarakat dari berbagai agama itu kan hidup berdampingan, kayak berteman, terus ada bahkan saling membantu saat ada acara keagamaan atau kegiatan sosial. Tapi kalau dilihat lebih mendalam, kalau dalam kalau dilihat lebih mendalam ini masih ada beberapa masalah yang menunjukkan kalau bahwa toleransi kita nih kadang masih memiliki batas. Kayak misalnya masih ada kasus diskriminasi, penolakan pembangunan tempat ibadah atau atau perdebatan terkait agama yang sering muncul di media sosial. Jadi menurut saya kerukunan itu memang ada, tapi masih perlu terus dibangun. Kalau diberi nilai dari 10 sampai 100, mungkin saya akan memberi nilai sekitar 75 atau 80, sekitar itu. Alasannya itu karena masyarakat Indonesia pada dasarnya itu memiliki budaya gotong royong dan menghargai kebersamaan. Tapi masih ada pekerjaan rumah dalam hal toleransi dan pemahaman terhadap perbedaan. Oke, baik. Aku di sini beragama Kristen Protestan akan membantu menjawab. Mungkin yang pertama kan pertanyaannya itu bagaimana pendapat mengenai kerukunan umat beragama di Indonesia. Jadi menurut aku sendiri, kerukunan beragama di Indonesia itu dari aku pribadi secara agama Protestan sendiri ya lumayan bagus. Jika dinilai dari skala 10 ataupun sampai pada 100 itu aku bisa menilai sekitar 85% terkait kerukunan umat beragama. Memang kadang di Indonesia kita sendiri ini juga ada mungkin gesekan-gesekan kecil atau pertikaian-pertikaian kecil terkait agama kita sendiri, baik di lingkungan kita sendiri ataupun di media sosial. Jadi secara mayoritas kita aslinya tuh sebetulnya kompak, cuma mungkin ada beberapa oknum-oknum lah yang bisa aku bilang sedikit agak mau memunculkan pertikaian-pertikaian terkait agama ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia itu secara umum sudah cukup baik. Meskipun ada beberapa tantangan di beberapa daerah yang dibilang cukup sensitif ya. Tapi jika dinilai dari kita buat skala dari 10 sampai 100 itu mungkin saya buat 80 untuk skor kerukunannya di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia ini sudah hidup berdampingan ya, sudah secara nyata hidup berdampingan dari berbagai macam agama di berbagai daerah, yang dimana bisa dibilang cukup damai dan saling menghormati. Namun masih ada beberapa konflik kecil ya di sini yang muncul akibat perbedaan pemahaman khususnya atau kurangnya toleransi ya, tapi itu bisa dibilang dalam skala yang sangat-sangat kecil. Tapi ya kita dibesar-besarkan oleh media juga. Untuk hubungan antar agama yang saya rasakan saat ini sendiri secara pribadi, khususnya di lingkungan saya, kerukunan itu sudah terjalin dengan baik ya dari lama, di mana kita bisa saling menghargai, baik itu di ibadah, budaya, ataupun tradisi di masing-masing agama tanpa adanya diskriminasi seperti itu. Indonesia itu dari skala 10 sampai 100 bisa dibilang 80 ya. Kurang lebih ya gotong royong dan toleransinya cukup kuat. Walaupun beberapa sih masih ada yang kayak intoleran, terus mengganggu saat jalannya ibadah dari umat agama lain gitu, meskipun kayak gitu. Tapi itu biasanya hanya manusia biasa gitu. Menjawab pertanyaan pertama, menurut saya secara keseluruhan
kerukunan umat beragama di Indonesia sudah terbilang cukup baik. Kalau dinilai dari skala 10 sampai 100, saya mungkin akan memberi nilai 78 poin. Untuk kondisi kerukunan di Indonesia bisa dilihat dari bagaimana cara kita berinteraksi antar tetangga maupun rekan kerja. Dan juga hampir tidak ada perselisihan antar umat beragama. Inti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri itu terutama tentang kasih. Yesus mengajarkan kita buat saling sayang sama sesama manusia, bukan cuma melihat sesama kita sebagai satu agama aja, tapi melainkan seluruhnya, keseluruhan umat beragama yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Sebenarnya Katolik dengan Kristen Protestan hampir sama mengajarkannya, yaitu mengajarkan kasih kepada semua orang ya, tanpa memandang perbedaan sama sekali. Di Katolik sendiri diajarkan untuk menghormati martabat setiap manusia, membangun persaudaraan dan hidup dalam damai. Ajaran kasih menjadi dasar untuk menjalin hubungan baik dengan semua orang. Menurut saya, kalau salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memperbanyak interaksi langsung antar masyarakat. Kadang orang tuh memiliki prasangka terhadap kelompok lain karena nggak pernah benar-benar mengenal mereka gitu. Misalnya tuh kayak ketika kita berteman, bekerja, atau terlibat dalam kegiatan bersama dengan orang yang berbeda agama. Kita jadi lebih memahami bahwa sebenarnya semua orang memiliki tujuan yang sama, yaitu hidup dengan aman dan damai. Selain itu juga kan pendidikan juga penting. Banyak konflik muncul karena kurangnya pemahaman dan mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Kayak sekarang di media sosial itu kan ada namanya hoax gitu. Di zaman sekarang tuh kemampuan untuk berpikir kritis itu juga menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan. Untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis, khususnya di Indonesia ini ya, yang dimana masyarakatnya bisa dibilang heterogen, yang dimana hal ini paling penting, kita harus menjunjung tinggi yang namanya komunikasi dan juga toleransi. Jika harus terbuka untuk memahami perbedaan khusus, ini tidak mudah terprovokasi nantinya oleh isu-isu yang memecah belah. Terutama kita di era sosial media, banyak sekali informasi yang beredar. Kita harus aktif membangun interaksi sosial yang positif, khususnya di sosial media, baik itu TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Selain itu, pendidikan tentang keberagaman sejak dini sudah sangat penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya hidup secara beragam, khususnya kita yang ada di Indonesia. Menurutku pribadi ya, kita harus saling jaga sikap sih sebetulnya, saling menghargai, nggak harus ikut campur urusan orang lain. Kayak misalkan urusan agama yang lain nih, kita nggak harus ikut campur di dalamnya, tapi kita bisa ikut campur dalam hal untuk saling mendukung, seperti itu. Jadi kita misalkan ada nih suatu pertikaian terkait suatu agama, kita ikut manas-manas itu seharusnya jangan. Kita harus tetap saling menggandeng, saling menjaga, saling menghormati juga. Jadi kita juga kalau bisa ya, misalkan ada suatu acara kegiatan agama lain, kita ikut serta, saling tolong menolong juga, siapa tahu mereka butuh pertolongan kita sendiri gitu kan. Dari jawaban nomor 4, setiap umat beragama seharusnya memiliki kesadaran diri untuk tidak merasa paling benar dan juga merendahkan orang lain. Yang paling penting adalah menjaga rasa hormat satu sama lain. Kita nggak harus selalu setuju dengan semua pandangan orang lain, tetapi kita harus menghargai hak mereka untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Saya juga melihat bahwa tantangan saat ini bukan hanya perbedaan agama, tapi gimana media sosial sering memperbesar konflik. Adalah namanya buzzer ya kalau
sekarang nyebutnya itu. Kadang kayak masalah kecil bisa menjadi besar karena komentar yang provokatif gitu. Dan eh kayak informasi yang nggak jelas gitu loh sumbernya, kan banyak orang yang mudah percaya seperti itu. Karena itu setiap orang seharusnya lebih bijak gitu dalam berbicara atau mengunggah di media sosial. Jangan langsung membenci atau menghakimi kelompok tertentu hanya karena melihat satu berita atau kejadian. Warga negara. Ya, pemerintah sih harusnya menjamin kebebasan beragama ya. Setiap orang kan pasti berbeda-beda agamanya sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Nah, itu pemerintah wajib menjaga itu. Terus bersikap adil kepada semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Jangan adanya intoleran atau diskriminasi sama sekali. Dan menjaga kalau misalnya kayak ada acara-acara besar gitu, ya pemerintah kurang lebih mengerahkan aparat untuk menjaga itu agar tertib gitu, biar tidak adanya gangguan dari agama lain. Pemerintah menurutku haruslah wajib ikut ambil andil untuk kita semua sebagai orang yang beragama, sebagai negara yang memiliki agama juga. Jadi nggak boleh pilih kasih terkait berat sebelah dengan agama lain. Semua agama harus dikasih kebebasan yang sama buat beribadah dengan tenang misal. Terus perayaan-perayaan juga dijaga dengan ketat agar tidak ada timbul pertikaian-pertikaian pada saat acara berlangsung. Jadi kalau ada kelompok yang mulai intoleran atau bikin rusuh, pemerintah itu harus tegas, harus sigap lah dalam menangani hal-hal seperti itu. Selain itu juga menurutku edukasi penting sih soal indahnya keberagamaan, soal indahnya kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Sekian. Oke. Ini harus memiliki peran khususnya menciptakan kerukunan beragama di Indonesia. Peran pemerintah itu sangat penting ya, di mana pemerintah harus memastikan adanya keadilan bagi semua umat beragama, di mana pemerintah bisa menegakkan hukum secara tegas terhadap tindakan intoleransi, ya, tindakan-tindakan yang tidak mengenakan, serta memfasilitasi dialog antar beragama. Itu sangat penting ya. Selain itu, pemerintah di sini juga perlu mengedukasi khususnya masyarakat melalui program-program yang menanamkan nilai toleransi dan juga kebinekaan, di mana Bhinneka Tunggal Ika itu nilai yang sangat penting yang kita miliki di Indonesia. Sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis ya antar berbagai bangsa yang ada di Indonesia dan juga menciptakan kehidupan yang damai antar umat beragama. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu dan berbagi pandangan mengenai pentingnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus menjaga toleransi, menghargai perbedaan, dan mempererat persatuan dalam keberagaman.